Oke, selamat siang. Bertemu lagi. Di sini kita akan membahas tentang modul elektronika yang yaitu praktikum pertama untuk praktikum elektronika secara online, yaitu pengenalan instrumen dan karakteristik komponen pasif. Pengenalan instrumen yang digunakan di sini adalah instrumen yang digunakan pada saat praktikum secara real di lab lab elektronika. Alatnya yang digunakan yaitu di sini adalah NELPs, ini benchtop workstation daripada NELPs-nya. Ini di atas ada breadboard, di sini ada breadboard ya, di sini ada komponen yang lainnya di plugnya. Di bawah di depannya ada panelnya yang di sini ada yang powernya, di sini ada voltage regulatornya, di sini ada function generator, dan di sini ada probe untuk yang oscilloscope-nya, dan yang di sini ada multimeter digital multimeternya. Oke, di sini ya, selain itu nanti kita kalau di sini dilengkapi dengan, kalau di lab dilengkapi dengan didak, sehingga nanti alat ini bisa terhubung ke komputer dan kita bisa menjalankan software NLPs ya. Oke, nah ini untuk benchtop workstation-nya ya. Di sini untuk bagian panel depannya, di sini ada seperti yang sudah sebutkan, di sini ada power supply, di sini function generator, di sini di sini ada digital multimeternya. Nah, ini untuk current, yang ini untuk voltage, dan ini untuk oscilloscope kalau kita gunakan secara manual. Selain itu, dan ini adalah softwarenya yang digunakan ketika kita menggunakan LVC. Di sini kita dapat ada digital multimeter, oscilloscope, function generator, variable supply, dan body analyzer dan sebagainya. Dan di sini ada untuk breadboardnya ya, di mana di sini ada yang paling ujung kiri dan kanannya, nanti itu terhubungnya ke bawah ya, ke kanan ya, nyambung ke atas tidak nyambung ya. Kalau untuk yang di breadboard besarnya, di sini ada dua yang ke kanannya nyambung dan ke atasnya ini nyambung. Nanti bisa lihat di dalam peralatan ketika saudara misalnya nanti masuk lagi pada setelah pandemi berakhir. Oke. Nah, di sini selain itu nanti ada kita pengenalan resistor ya, ada pengenalan resistor. Di sini ada kode warna, di sini ada kode warna untuk resistor, di sini ada Hitomi no Kuhibiu ya, dan ada warna putih, perak, emas, dan warna. Di sini ada nilainya ya, di sini ada contohnya ya, contoh perhitungannya. Misalnya kita dapat gelang warna merah, terus ungu, terus kuning, dan ininya emas. Berapa nilainya di sini sudah ketahuan di sini ya. Sudah lihat 27 kali 1000 atau 2700 ohm ya, dengan kalau emas toleransi berapa persen. Dan ini gelang warna-warna untuk resistor ini ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang. Untuk 5 gelang di sini tulisnya, misalnya di sini nilai, yang gelang 1, gelang 2 dengan nilai, gelang 3 nilai juga, yang gelang 4 ada kali, dan kelimanya toleransi. Misalnya di sini ada contohnya biru, abu, hitam, merah. Jadi 6, 8, 0 ini pengalinya, dan ini persennya. Nilainya adalah 6.868 kilo ohm. Di sini ada pengenalan untuk rangkaian serinya, untuk resistor persamaannya ya, seperti itu udah di SMA dan sebagainya, mungkin sudah mengenal untuk rangkaian seri resistor atau rangkaian paralel daripada resistor seperti ini ya, untuk ini persamaannya. Untuk kapasitor di sini ada tulisan ya, kapasitor di sini ada tulisan di sini. Ini kalau kita menggunakan Pico
Ini warnanya coklat kalau piko. Ini soal ada tulisan 10.3 berarti 10.000 picofarad. 10 picofarad. Dan di sini juga ada nanti ya ini yang non polar, biasanya kita sebut dengan non polar, kapasitor non polar. Terus yang ini adalah kapasitor polarnya ya. Kalau polar di sini ada kutub positif dan negatif. Nggak tahu bisa sebut dengan, kalau kita sebut di sini adalah kapasitor dengan elko ya, elektrolit, elko ya, elektrolit ya. Mungkin elko di sini ada negatif, di sana ada positifnya. Jadi kalau kita terhubung ke rangkaian elko, jangan salah hubungannya, jangan sampai yang negatif di positif atau positif negatif, harus sesuai ya. Kalau ini, kalau non polar itu bebas, positif negatifnya dia tidak ada hubungannya. Oke. Rangkaian sekarang untuk rangkaian paralel rumusnya seperti ini untuk kapasitor, dan untuk seri seperti ini ya. Nah sekarang untuk induktor, nah induktor seperti ini ada warnanya juga sama seperti yang di kapasitor, dia ada kode warna ya. Nanti saudara bisa lihat saudara warna. Ini biasanya kalau kita gunakan induktor yang 1/4 watt ya, sama dengan yang resistor. Akan tapi nanti ada beberapa macam induktor, baik itu lilitan atau segala macam ya. Lilitan nanti di situ mungkin ada perbedaan untuk yang tidak menggunakan kode warna lagi, tapi menggunakan langsung ada tulisannya ya. Jadi ini rangkaian seri induktor seperti ini ya. Terus untuk paralelnya seperti ini. Tutup trapo ya, saya tidak akan bahas lebih jauh. Dan di sini rumusnya seperti ini ya, ada yang sudah dilihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di ya, ini kita lihat yang rangkaian listrik arus bolak-balik ya. Ketika suatu rangkaian misalnya suatu resistor dihubungkan dengan suatu sumber tegangan yang bolak-balik atau AC, makanya dia menghasilkan resistance murni ya. Nanti ada yang grafik sinusoidalnya terhadap arus terhadap tegangan ya. Kita lihat bahwa arus dan tegangan itu rangkaiannya harus sepasa artinya dia tidak ada sama ya. Ini, rangkai sinusoidalnya antara arus dan tegangan. Untuk di sini ada induktif adalah kalau kita induktor dihubungkan dengan suatu sumber tegangan AC ya, seperti ini nanti dengan maksudnya seperti ini, dan sudut pasanya adalah arus yang ini terlambat ya, bukan terlambat di sini arus. Sekarang kebalik bahwa sudut fase arus melebihi ya, lebih 90 derajat dari sudut fase tegangan karena dia lebih ya, mendahului untuk yang induktor. Nah sekarang kalau untuk kapasitor, sudut fasanya antara arus dan tegangan, arus terlambat daripada tegangan ya. Di sini bisa lihat arusnya sinusoidal arus terlambat daripada tegangan. Oke, ini kalau kita menggunakan rangkaian RLC, di sini ada impedansi persamaannya seperti ini ya. Kita bisa impedansi Z totalnya adalah seperti ini, R kuadrat tambah XL bandingin XC kuadrat ya, R kuadrat seperti ini. Nah, oke. Seperti itu untuk yang diagram pasar impedansinya ya. Impedansi dari rangkaian kita ketika menggunakan kapasitor atau induktor dan resistor. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan. Selain di sini kita selain penjelasan berikut nanti ada analisa rangkaian, ada node analisis dan mesh analisis ya. Ini ada contohnya seperti yang sudah lihat ya.
Ini ada contoh-contohnya, ini rangkaiannya. Kita menggunakan penjelasan sistem node ya, sistem node-nya ya, node-nya seperti ini penjelasannya. Nah, node analisis menggunakan sumber tegangan, ada contohnya seperti juga ya, seperti ini juga ya, ada contohnya dan yang lainnya ya. Nah, ini ada analisis, maaf. Nah, sekarang kalau misalnya saudara kurang paham dengan penjelasan yang ada di modul, misalnya kenapa sampai di sini, lalu ada I itu 1, I2, I3, ada I1 sampai selanjutnya, hasil persamaan yang ada di sini, saudara bisa lihat di sini ya. Saudara klik link aja di sini, lalu lihat penjelasannya. Itu ada di YouTube ya. Oke. Oke, langsung ke kedua, node analisis dengan menambahkan sumber tegangan seperti ini. Ini ada rangkaiannya, seperti ada contohnya, dan di sini berapa ya, misalnya ya. Ini semua nanti saudara juga bisa dilihat di Elektro Online untuk penjelasan secara lengkapnya ya, dan sebagainya. Dan ini mesh analisis seperti ini ya. Samanya di sini tentukan arus dari setiap percabangan. Ini ada contoh-contohnya, tetapkan arus mesh, itu persamaan Kirchhoff, persamaan linear dan sebagainya. Dan di sini ini adalah metrik ya, sudah bisa lihat nantinya hasilnya gimana ya. Nanti kalau tidak kurang paham masih saudara klik yang di sini Elektro Online, lalu lihat videonya ya. Dan di sini mesh analisis menggunakan sumber tegangan dan arus. Ini persamaannya, linear contohnya ya, seperti itu. Dan terus ada rangkaian lanjutan dengan matrik seperti ini ya, dengan matrik. Ini ada contoh-contohnya, tapi kalau kurang lengkap ya bisa saudara baca. Kalau lengkap atau kurang paham bisa baca, saudara bisa klik link di sini. Terus nanti juga ada sumber arus sumber tegangan seperti ini ya. Seperti sudah bisa semuanya lihat di Elektro Online untuk yang teoritisnya dan penjelasan lebih lengkapnya. Oke, terakhir ini ada teorema rangkaian. Kita menggunakan teorema Thevenin ya. Ini contohnya teorema Thevenin ya, ada suatu rangkaian, lalu cari dengan teorema Thevenin berapa nilai nanti hasil arusnya, arus di RL. Nanti contohnya bagaimana ya. Di sini ada 4 dan 12-nya nanti di paralel, sehingga nanti hasilkan berapa nanti ditambahkan dengan 1 ya. Hasil akhirnya adalah nanti seperti ini. Nah, nanti setelah itu untuk teorema Thevenin ininya dibuat hukum Kirchhoff 1 sehingga I1 sama dengan I2 plus I3 ya. Langsung dicari P Theveninnya di sini, lalu cari arus di RL itu. Yang kedua nanti teorema Norton seperti ini ya rumusnya ya. Dan ini adalah salah satu contohnya untuk teorema Norton. Untuk teorema Norton di sini yang digunakannya bukan sumber, kalau teorema Thevenin tadi sumbernya adalah sumber tegangan atau DC voltage. Kalau yang di teorema Norton sumbernya adalah sumber arus ya, sumber arus seperti ini ya. Ini adalah salah satu contohnya di bagaimana kalau kita tadi yang di sini 16 dan 8, terus nanti di belakangnya ada sumber arus, terus kita gunakan teorema Norton. Kayak ini, seperti ini contohnya ya, dan seperti itu ya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti saudara lihat aja di videonya di Elektro Online ya. Untuk lembar kerja seperti ini ya. Pertama kita gunakan resistor, tentukan resistor, 2 kapasitor, 3 induktor ya,
ya impedansi rangkaian RLC. Cuman kalau yang saya di sini untuk impedansi rangkaian RLC, kalau secara di sini kita menggunakan perangkat yang ada di lab, kita bisa melihat rangkaian impedansinya untuk diagram prasor. Nah, tapi untuk simulasi itu agak susah. Jadi ini sebenarnya kita hanya bisa melihat dari arus dan tegangan sinusoidal dan arusnya saja. Oke, untuk yang ini adalah contoh rangkaian dasarnya. Nanti saudara cari persamaannya sesuai dengan yang ada di modul, ya. Dari rangkaian dasarnya, ya. Ini berapa nanti nilainya. Nah, ini juga ada ini contoh, bukan contoh, ini adalah soal seperti yang di atas, soal-soal untuk nodal analisis dan mesh analisis. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini gambar kerja praktikumnya, ya. Ya maaf, di sini RCD primer kapasitor. Nah, sekarang saya kasih contoh, misalnya gini. Nah, oke, di sini saudara tentukan misalnya di sini berapa kilo ohm atau berapa ohm berdasarkan dari kode warna. Ya, ini yang satu kita sebut dengan R1. Nah, ada seperti yang di sini, ya, kode warnanya. Ya. Ya. Ini. Ya. Ya, R seri ya, seperti itu. Dan nanti ditambahkan juga misalnya ini yang pertama, yang kedua, ya, yang kedua. Nah, ini coba usah. Oke, saudara, yang ini kita sebut yang tadi ada R1, ini R2, lalu cari saudara menggunakan kode warna berapa nilainya. Nah, saya lanjut yang satu. Nah, ini juga kita sebut dengan R3, saudara cari nilainya untuk nilai resistor di sini dengan berdasarkan kode warna. Silakan, nanti saudara cari yang kode warnanya nanti di lembar kerja praktikum. Ya, tentukan LPIS-nya saudara tidak perlu digunakan, multimeter juga menggunakan kode warna, ya. Kode warna misal untuk di sini R1-nya berapa, R2-nya yang tadi saya lihat di dalam gambar, R2-nya berapa, R3 berapa. Lalu nanti sudah dengan persamaan cari R serinya dan R paralelnya. Oke. Yang kedua untuk kapasitor, ya. Dan LPIS-nya sudah dihilangkan, nggak perlu dicoret aja kode angka. Nah, sekarang kita lihat kode angkanya nanti sudah di sini. Nah, saya buatkan kayak di sini. Nah, ini yang pertama. Nah, ini berapa? Ini kita kalau saya lihat kalau tadi sudah lihat bahwa kalau warna coklat ini satuannya piko. Jadi kalau 10 kali 1 itu berapa piko sesuai di modul yang tadi saya lihatkan atau nanti sudah download. Nah, nanti sudah baca. Kalau 10 pangkat 1, 10 itu berapa piko? Atau kalau coklat ini adalah piko. Nah, pikofarad satuannya. Lalu nanti, nah di sini di sini adalah satuan nanofarad. Kalau warna coklat tadi satuannya picofarad, nanti saudara pengalinya ini satuannya nanofarad. Misalnya 473, ini lihatnya dari angka yang ini 473 nanofarad, ya. 473, nah itu 473 itu berapa? Nanti saudara lihat di yang di modul berapa nilainya. Oke, yang nanti di sini di lembar kerja sudah tuliskan yang satu, misalnya di sini satu yang tadi 10 ke 1 itu berapa picofarad, dan ini yang kedua itu tadi 473 itu berapa farad, ya, berapa nanofarad. Nah, di sini nah, sih setelah dapat saudara nilainya, saudara serikan dengan persamaan, yang kedua nanti saudara paralelkan.
Ya, untuk induktor saya pakai di sini induktor nanti saudara tuliskan misalnya di sini ada 10 microhenry atau saudara misalnya di sini 2 milihenry, nanti saudara serikan dan saudara paralelkan ya. Nah, di sini contohnya kalau yang ada di sini kita lihat. Nah, ini contoh-contoh kapasitor juga ini 10/3, tapi lihat di sini karena di sini ya, di sini untuk high voltage. Jadi dia bisa menyimpan tegangan dengan sampai 2 kV. Nah, di sini cuman di sini nilainya berapa? Tadi sesuai dengan yang tadi nanofarad atau picofarad. Nah, ini satuannya ke nanofarad. Ya, di sini nanofarad juga di sini picofarad kalau coklat ya. Nah, ini resistor. Nah, di sini biasanya di sini adalah 220 ya. Ini microhenry. Ini ada kapasitor, ini ada induktor. Saudara lihat sini, ini bukan kapasitor tapi ini induktor. Lihatnya. Nah, di sini induktor. Ini ada tulisan 221. Ini 22 kali 10 berarti 220 microhenry. Ya. Dan di sini adalah 470 microhenry. Ya, 470 microhenry. Dan nanti saudara di dalam lembar kerja tambahkan yang tadi 220 microhenry dan ini 470 microhenry, nanti saudara serikan dan nanti saudara paralelkan berapa satuannya, nanti ke satuan ke milihenry. Nah, udah nanti ke impedansi RLC ya, misalnya seperti ini diagram fasor sepertinya. Jadi impedansi saya tuliskan aja misalnya sudah isi data resistansinya seperti ini ya, seperti tadi saya tuliskan ya seperti ini, saya gambarkan di grafik ya. Oke, di sini sudah tulis aja nanti R1 nya misalnya 2 ohm. R-nya ada 2 ohm, C-nya 100 mikrofarad dan L-nya 20 mikrohenry. Nanti di dalam praktikum dalam di sini tulisan di sini 2 ohm ya. Resistornya 2 ohm, ininya 100 milihenry, ininya kita masukkan di sininya 20 mikrohenry. Nah, berapa nanti berdasarkan nilai tentu nilai yang ada di sini sudah tentukan jati impedansinya seperti menggunakan persamaan yang ada di modul lalu serta diagram fasornya. Oke, seperti ini ya diagram fasornya. Kalau memang tidak sudah lihat apakah dia induktif murni atau kapasitif murni nanti atau sistem murni, nanti sudah lihat dari nilai yang ada di zat impedansinya. Oke, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini sudah tentukan hasil perhitungan dari yang ada di sini berdasarkan yang di sini ya, berdasarkan masing-masing berdasarkan tadi analisis rangkaian ya, analisis rangkaian. Nanti sudah lihat ini untuk yang nodal sumber arus dan ini sumber arus dan tegangan seperti yang sudah lihat di sini ya. Ini ada contohnya, kalau lebih kurang lengkap misalnya kurang paham bisa langsung ke e-lecture online ya, bacanya. Mungkin demikian, terima kasih untuk yang modul pertama seperti itu ya. Silahkan bekerja dan langsung nanti isikan di lembar kerja hasil kerja. Demikian, terima kasih.